warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, guru-guru hebat yang ada di SD Negeri 657 Pasang ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang nantinya akan saya bawakan sendiri. Tak bisa disadari wa yasirti amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, kasih dan sayangnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa kegiatan pada hari ini itu merupakan kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu saya sendiri. Kegiatan ini itu untuk memenuhi tugas-tugas saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Baik, sebelumnya kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk kepada materi, kita buat kesepakatan kelas. Contoh dari kesepakatan kelas yaitu misalnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ada lagi yang ingin menambahkan kesepakatan apa kita pada kegiatan kita hari ini? Kita mau buat kesepakatan seperti apa? Seperti contohnya yang pertama tadi itu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, kesepakatan yang kedua ada yang ingin menambahkan? Kesepakatan kita yang kedua apa itu? Bagusnya kalau ditambahkan ceramah pendek dari gurunya, ceramah rohani buat siswa. Karena biasanya itu berbeda. Coba kita nilai nanti kalau kita sudah memberikan arahan atau siraman rohani sebelum mengajar dengan tidak berbeda anak-anak terima pelajaran. Seperti itu, saya kira kan bukan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, bagus sekali. Ada yang lain? Misalnya kesepakatan kita itu pada kegiatan hari ini, selama kegiatan kita ada yang namanya kesepakatan. Jadi kesepakatan itu sebelum berdoa itu sebelum dan sesudah kegiatan. Misalnya contohnya apa lagi? Contohnya kalau ada yang ingin keluar dari ruangan ini apa? Minta isi. Terus misalnya nanti ada yang ingin bertanya, bagaimana caranya? Mengajukan tangan. Itu adalah kesepakatan. Di selama proses kegiatan kita ada namanya kesepakatan. Nah, terus apa lagi yang mau kita tambahkan? Saya tulis dulu tadi apa yang disebutnya. Misalnya tadi kesepakatan kita yang kedua, mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Ya. Yang ketiga, apa lagi tadi? Kesepakatan Pak? Tepat waktu pada saat masuk dan keluar kelas. Tepat waktu atau on time saja kita tulis. Ya. Terus ada lagi yang ingin menambahkan? Saling menghargai ya. Ketika ada yang berbicara, saling menghargai. Sudah ada 4. Saling mengingatkan kebaikan. Ya, sama tadi saya yang saling Juga kita membersihkan. Jadi setelah kegiatan nanti, misalnya ada sampah, bisa kita buang. Jadi pada mungkin nanti
lagi makan atau lagi minum atau ada kertas-kertas kita buang pada sampai sampah pada tempatnya. Jadi atau bisa kita tulis di sini jaga kebersihan, ya. Gimana ini Bu? Jaga kebersihan? Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan atau sampai di nomor 5 saja? Tertib, tidak boleh lari, itu salah satu kesepakatan. Kalau kita mau kasih tertib anak tak, etika anak, akhlak tak, bisa masuk itu. Ibu, ini Bu untuk kesepakatan kita dulu sama guru-guru pada saat kegiatan ini, bukan pada saat di kelas, belum pada saat di kelas. Ini kesepakatan yang kita buat pada saat kegiatan kita ini, kegiatan kita saja ini. Oh, saya kira ada proses Bukan belum Bu, nanti itu. Ini kesepakatan kita buat kesepakatan dulu sebelum kita masuk ke materi. Jadi kesepakatan kita yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, kesepakatan kita yang kedua yaitu mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Dan yang ketiga yaitu on time atau tepat waktu. Yang keempat saling menghargai. Dan yang kelima yaitu menjaga kebersihan. Nah, bagaimana ibu-ibu? Sudah setuju semua dengan kesepakatan yang sudah kita buat? Oh, meminta, iya betul sekali Bu Sri. Meminta izin. Meminta izin ketika ingin keluar. Ya. Sudah cukup ibu-ibu? Kesepakatan itu minimal 3 dan paling banyak itu 7. Jangan juga terlalu banyak, karena nanti dilupa apa yang sudah kita sepakati. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu tebak warna. Nah, berapa jumlah kata yang sesuai dengan warnanya? Misalnya Merah 3. merah. 4. Merah. Merah. Semuanya jumlah keseluruhannya ada berapa semua? merah 4. Merah. Yang sesuai dengan Merah 3. kata sama warnanya itu sesuai. Merah 3. Biru 2. Kuning 1. Merah sesuai ini. Ya. Berapa ini? 3. Nah, berapa tidak? Semuanya semua. Berapa jumlah kata yang sesuai? Semuanya keseluruhan dari merah, kuning, hijau, semuanya biru. Ada berapa semuanya? Yang sudah sesuai dengan kata dan warnanya. 8. Nah, ini kan putih. 8. Tulisannya putih tapi tidak sesuai dengan warnanya. Ya, 8. 8 Ibu. Berapa semua yang kita berapa? 8. 8. Yang mana ini kita bilang? 8. Merah. Nah, merah. Merah Satu. biru. Merah biru. Biru. Terus Hijau. ini. Iya. Ah, Hijau. Ungu. Ya. Ungu. ungu yang ini. Iya. Jadi sudah 4 nih. Mana lagi? Bukit. Merah 3 tuh. Ini Oh, udah merah masuk. sesuai. Yes. Nah, sudah berapa semua? Sudah 5. Tadi kan merah, Merah. biru, hijau, ungu, merah lagi, terus Sebelah sana lagi merah. merah lagi. 6. Ungu. Mana lagi? Ungu. Kuning. Masih ada? Masih ada? Tidak ada nih. Jadi sudah berapa tadi semua? 7. Jadi kelihatan di sini mana yang tidak fokus. Saya. Jadi yang salah itu yang tidak fokus tadi. Tidak fokus. Iya, tidak fokus. Iya, saya bilang 8. Tidak fokus. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dulu. Nah, baik. Selanjutnya, jadi ibu sekalian, alur kegiatan diskusi pada pertemuan pada hari ini yaitu ada
5 materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi, dan yang terakhir itu pertanyaan jawab atau penutup. Nah, materi kita yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar, dan disiplin yang artinya murid atau pengikut. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap suatu aturan. Nah, beberapa contoh bentuk disiplin di sekolah, misalnya datang tepat waktu. Apalagi memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Hari Senin, hari apa lagi? Hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu kan beda-beda pakaian kita di sekolah ini. Terus memakai sepatu hitam, itu kan aturan yang kita terlakukan di sekolah kita, dan anak-anak harus mengikuti aturan tersebut. Dan masih banyak aturan-aturan lainnya. Selanjutnya, motivasi seseorang menjadi disiplin. Jadi orang-orang itu menjadi disiplin, atau kita, ibu, disiplin sih karena ada yang memotivasi. Apa yang memotivasi kita? Nah, di sini motivasi seseorang menjadi disiplin karena apa? Karena yang pertama yaitu takut dihukum. Yang kedua, ingin mendapat pujian, imbalan atau hadiah. Yang ketiga, dorongan, karena adanya dorongan dari orang lain. Dan yang keempat yaitu keinginan dari dalam diri karena meyakini bahwa disiplin adalah sikap yang terpuji. Nah, motivasi seseorang menjadi disiplin itu ibu dibagi menjadi 2 aspek. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Nah, motivasi intrinsik itu berasal dari dalam. Jadi yang memotivasi mereka untuk disiplin itu dirinya sendiri. Itu motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu dari luar. Dari luar tadi itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan motivasi intrinsik itu tadi nomor 4. Bisa kita lihat kembali. Ini, aku dihukum, ingin mendapat pujian, dorongan orang lain, itu adalah motivasi seseorang disiplin berasal dari luar. Itu motivasi yang berdasarkan, misalnya aku dihukum, disiplin karena aku dihukum. Disiplin nih karena mau dipuji, supaya dapat imbalan, supaya dapat hadiah. Jadi disiplin nih. Terus karena adanya dorongan dari orang lain. Kasih intrinsik, motivasi dari dalam diri karena meyakini bahwa disiplin adalah sikap terpuji. Nah, ini adalah motivasi yang sebaiknya ada pada diri kita masing-masing. Karena kesadaran diri kita bukan dari luar. Paham Ibu? Nah, oke, selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, serta hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi anak itu disiplin bukan karena diiming-imingi hadiah atau karena takut dihukum, tapi karena ada muncul dari dalam dirinya sendiri kenapa mereka harus disiplin. Oke, kita lanjut. Bab pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan
pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam memberi pengajaran kepada muridnya, Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep pendidikan berdasar asas kemerdekaan. Nah, apa itu asas kemerdekaan? Asas kemerdekaan dalam pendidikan bermakna manusia merdeka adalah manusia yang dianugerahi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur sendiri segala sesuatu dalam kehidupannya dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada di dalam masyarakat tempat ia tinggal. Jadi ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara sudah katakan di sini bahwa tujuan pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Kita tuntut di mana? Bukan kita tuntut harus seperti apa yang kita inginkan. Jadi tugas saya itu mengarahkan tidak tuntut itu anak-anak untuk menjadi seperti yang kita mau. Itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut. Ki Hajar Dewantara mengajarkan yang namanya sistem Among dalam mendidik. Ada namanya sistem Among dalam mendidik. Ini berasal dari Ki Hajar Dewantara. Dalam sistem Among ini tidak diperbolehkan menghukum dan memaksa anak, karena hukuman dan paksaan dapat mematikan merdekanya jiwa dan memutuskan kemampuan kreatifnya. Jiwa yang merdeka berarti mempunyai hak untuk melakukan segala hal dengan bebas, merdeka secara bertanggung jawab, sehingga walaupun mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, namun tetap dibatasi oleh kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hak sesama manusia, serta peraturan-peraturan agar setiap orang tidak bertindak sesuka hatinya mengikuti hukum rimba. Jadi ibu sekalian, sistem Among itu dalam mendidik diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk menghukum. Manusia merdeka merupakan manusia yang telah memiliki motivasi intrinsik untuk disiplin tanpa ada tekanan dan paksaan. Jadi motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena adanya tekanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta institusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal dari luar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi dari luar. Dan yang motivasi dari dalam, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu sesuai dengan kesadarannya, bukan karena dari luar. Nah, itu adalah motivasi internal. Dan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan.
dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi sama, penghargaan itu hampir sama dengan hukuman kalau kita menghukum anak. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Berarti dampak dari pemberian penghargaan. Hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Dan penghargaan itu jangka pendek dan jangka panjang. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi itu pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Jadi ibu dalam kalau kita kasih pengakuan murid-murid kita atau kita kasih apresiasi, perlu kita ingat ini. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua. Nah, ibu sekalian, saya akan bagikan sticky note. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada tindakan guru. Tindakan guru ada berapa nih? 7 kalau tidak salah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut ibu sekalian itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman atau konsekuensi? Kita pilih dulu ibu. Saya bagikan di gambar sticky note. Hukuman itu di warna hijau dan konsekuensi itu di warna pink. Jadi misalnya nomor 1 itu adalah hukuman. Kita tulis di warna hijau terus kita tempelkan di depan. Tindakan 1 sampai 7. Paham ibu? Oke, saya bagikan ya. Jadi warna hijau itu hukuman. Jadi menurut Pak, nomor 1 tindakan guru yang nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Nanti kita lihat jawaban yang benarnya. Kita jawab dulu menurut kita saja. Jadi warna hijau itu hukuman. Warna hijau hukuman, warna pink itu konsekuensi. Tulis dulu kita nomornya. Jangan hilang saya itu hukuman. Konsekuensi. Jadi jangan pilih 1 tindakan terus 2 di dalamnya. 1 saja, pilih 1. Itu hukuman atau konsekuensi. Kalau sudah kita boleh tempelkan di depan. Nomor 3 lagi. Push up. Kalau kita suruh anak push up itu hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah. Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Baca-baca jawabnya sudah. Oh, sudah. Oke, sekarang kita sudah semua. Sekarang kita lihat jawaban sesuai. Siapa yang paling salah? Kalau buku yang ini buat ini masalah ini buat. Oke, jeng. 1, 2, 3. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Siapa yang benar? Berapa salah? 2 hukuman, nomor 3 Jadi memang nomor 1 itu adalah hukuman. Mana yang jawab? Yang tinggal konsekuensi. Berapa yang jawab konsekuensi? 5 orang yang jawab konsekuensi. Yang kedua itu apa? Lari dari lapangan basket. Hukuman itu adalah benar semua. Jadi apa? Salah tulis itu. Saya tulis. Push up 15 kali hukuman.
Nah, menggantikan kertas tugas kemarin cewek. Konsekuensi ada orang yang buaya yang lain kurang tepat caranya menjawab. Buang di kapan lain itu. Terus konsekuensinya tumpahan air. Nah, itu juga adalah konsekuensi benar semua. Ada yang salah. Pasti ada yang kurang tepat. Nomor 6, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Itu adalah hukuman. Masih ada yang kurang tepat. Nomor 7, lari keliling lapangan. Basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga. Itu adalah konsekuensi. Jadi nomor 2 itu semuanya benar, semuanya sesuai. Yang lain itu jadi belum bisa kita bedakan. Mana itu? Hukuman. Memang itu kayak sangat membelum mau bedakan di mana konsekuensi, mana hukuman. Nomor 1 punya aku sama nomor 7 salah. Oh, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bisa mulai bebas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dulu perbedaannya hukuman sama konsekuensi. Hukuman, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Ada yang kayaknya apa yang biasa menyakitkan kata-kata. Terus kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukum kalau membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama ada hukuman. Ada yang pernah melakukan ini kan? Cubit, apalagi pukul, pakai kata-kata Menyakitkan. pakai apalagi kata-kata kasar yang bisa membuat sakit hatinya itu anak-anak. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu paling pendek. Jadi bukan dengan memukul. Karena kalau dipukul ini dikasih kata-kata kasar sampai kapan itu ingat? Kayaknya selamanya kita akan ingat terus. Kita saja sampai sekarang mungkin kalau waktu dipukul sama guru tak, tesnya masih diingat mungkin itu. Siapa gurunya, bagaimana mukanya, pada saat apa, masih diingat terus. Ternyanyi terus itu susah untuk dilupakan itu. Kalau kata-kata itu kayaknya luka tak berdarah. Lidah tidak bertulang. Oke, anak memiliki kedisiplinan, anak menghargai. Kalau paksaan, stimulus tanggapan. Kalau mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Mendorong kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus kalau hukuman saja itu konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan kalau dihukum itu pasti sembunyi kesalahannya. Pasti dia bilang begini, bukan saya ibu. Bukan saya bu. Tadi kamu pukul, padahal bilang itu bukan saya bu. Nah, sembunyikan kesalahannya. Dia bilang bukan dia, padahal dia. Jadi anak belajar mematuhi peraturan. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini dipermalukan itu pernah dipermalukan anak-anak. Ibu-ibu, kalau kita hukum anak-anak di depannya temannya itu kita permalukan atau tidak? Dipermalukan. Dipermalukan. Itu adalah Hukuman. Terus kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ada waktunya. Itu adalah konsekuensi. Kenapa tadi itu nomor 7 konsekuensi? Karena berapa? 10 menit kita waktunya. Sebentar sih ada waktunya. Jadi itu adalah konsekuensi. Ya, mana saya bilang olahraga. Oke. Nah, jadi ibu, hukuman itu adalah sesuatu yang negatif, identitas gak hukuman. Hukuman benda itu adalah negatif. Terus kalau identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Baik didengar pastinya restitusi. Kalau konsekuensi sama hukuman kan dekat. Kalau restitusi harus didengar. Nah, kita lanjut.
restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi tujuannya ini mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Dan pada mungkin lihat itu, mungkin pernah lihat saya sama Purkon di situ. Oh iya. Wawancara. Iya. Itu restitusi namanya itu. Sama Dila itu contoh restitusi. Jadi dipanggil itu anak berdua saja. Jangan ada orang lain. Itu restitusi. Bicara, wawancara. Nanti ada sahabat-sahabatnya. Oke, kita lanjut. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan memaksa. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, keyakinan kelas itu kan yang mana keyakinan kelas Ibu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm? Oh, yang motor. Kan aturan. Karena peraturan apa lagi? Supaya aman. Karena keamanan, jadi kita menggunakan Helm. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini waktu corona. Kenapa? Untuk apa itu? Untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa itu? Supaya konsentrasi menerima Supaya materinya bisa dapat dari awal sampai akhir. Terus, nah untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan-keyakinan itu nilai-nilai. Misalnya tadi seperti kenapa ini nomor 1? Karena kenapa kita harus ikuti aturan? Karena keamanan itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang harus kita yakini. Terus ini untuk menjaga supaya menjaga kesehatan, kebersihan. Itu adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Keyakinan itu juga merupakan keyakinan. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nah, kita mulai dari peraturan kelas. Kan ada yang namanya peraturan. Peraturan itu harus apa? Ditaati. Nah, setelah peraturan keyakinan kelas itu dibuat karena adanya peraturan kelas. Ini Ibu, keyakinan kelas itu dibuat karena ada yang namanya peraturan kelas. Terus kalau peraturan kelas, keyakinan kelas sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan, pasti lingkungan itu menjadi positif. Terus kalau lingkungan itu positif akan menciptakan yang namanya budaya positif di seluruh masyarakat. Jadi walaupun bukan di sekolah, di rumahnya dibawa positif, budaya-budaya positif. Seperti itu. Jadi kita mulai dulu dari di dalam kelas bikin peraturan, terus kita buat keyakinan. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti itu baik dari anaknya semua anak. Mulai itu dulu dari membuat peraturan sama keyakinan kelas. Nah, ingat sih bahwa keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak sendiri, bukan kita yang buat.
yang disepakati oleh guru. Oke, kita lanjut. Yang mana di sini yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana dulu? Menurut tak ada dua gambar. Yang mana kesepakat? Yang mana yang menurut tak keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai. Ada nilai-nilai di dalamnya. Tadi sudah disampaikan nilai-nilai universal. Ada tuh nilai-nilai universal, menghormati, menghargai, disiplin, tanggung jawab. Itu adalah keyakinan. Nah, menurut yang mana di sini? Gambar mana ketiga? Yang ini. Apa itu dia? Terus ini. Apa itu dia? Terus ini. Yang mana tadi Pak? Tapi dulu ini. Ini Bang. Yang mana ini? Kenapa kita pilih ini? Kenapa kita pilih gambar yang pertama? Karena kenapa? Gambar apa itu? Apa alasannya? Iya, betul sekali, teman-teman. Seperti kita sudah tahu ini, kenapa ini gambar pertama adalah keyakinan karena ada nilai-nilainya. Nilai-nilai apa ini? Tertib. Itu kan nilai-nilai yang harus kita yakini. Terus datang tepat waktu, disiplin itu. Datang tepat waktu, disiplin itu keyakinan. Terus menjaga kebersihan sekolah, apa itu? Tanggung jawab. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, apa itu kira-kira? Menjauh. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, nilai apa yang ada di dalam itu? Terus aktif dalam pembelajaran. Semua ini ada nilai-nilainya. Kalau yang ini memang yang harus kita lakukan sehari-hari. Harus ini saling menyayangi. Harus ini semangat kalau belajar. Tidak ada nilai-nilai yang harus kita yakini di situ. Ini ada nilai-nilai yang harus kita yakini. Lanjut dulu. Lanjut sedikit. Nah, guru menetapkan kelas dari keyakinan kelas. Ini berdiskusi dulu. Berdiskusi misalnya sama murid, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Terus mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Seperti apa? Jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Apa kalimat positifnya? Buang sampah pada tempatnya. Itu dari kalimat negatif. Kan aturan itu dilarang buang sampah sembarangan. Itu kan peraturan. Itu kalimatnya itu negatif. Kalau jadikan dia keyakinan, rubah kalimatnya menjadi buang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Jadi cari aturan-aturan di sekolah. Misalnya tidak boleh terlambat. Itu kan aturan, tidak boleh terlambat. Apalagi buang sampah pada tempatnya. Itu kan peraturan yang memang ada di sekolah kita. Nah, itu nanti kita jadikan nilai-nilainya, terus buat menjadi keyakinan, menjadi seperti ini, kalimat positif yang lebih positif. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi siapa yang kita ajak diskusi? Murid kita ini. Karena kita mau di kelas kita, jadi berdiskusi sama murid-murid kita. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi kita kasih tahu bahwa semuanya itu kita memiliki peran untuk misalnya menjaga kebersihan. Semuanya itu memiliki peran. Jadi bukan cuma misalnya haji yang misalnya haji ini yang bertugas itu saja yang jaga kebersihan. Jadi yang lainnya sengaja buang sampah, ya seperti itu. Jadi kasih tahu bahwa kita memiliki peran untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. Terus meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jika ini keyakinan kelas kita bulan ini misalnya berubah lagi, tahun ini, tahun depan tidak terus, karena kemungkinan saya itu bisa berubah karena setiap tahun ajaran baru kan berubah. Berubah setiap tahun ajaran baru. Jadi buat ini peraturan kelas setiap siswa berganti. Oke, kita lanjut ke kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T, tabel Y. Ada namanya tabel T sama tabel Y. Nah, tabel T misalnya ini adalah nilai kebajikan, saling hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati
semua orang dan barang milik orang lain. Kalau hormat itu kelihatannya seperti apa itu orang hormat? Bukan seperti ini. Kelihatan seperti apa itu orang hormat? Terus terdengarnya seperti apa? Terus kalau orang yang hormat itu bagaimana perilakunya? Sopan. Apalagi? Nanti ada jawabannya di bawah. Oke, kalau misalnya tampak kalau tadi tabel T, ini tabel Y. Menunduk. Tabel T ini hormat itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi positif dan negatifnya. Nah, ini jawabannya. Kalau hormat itu jadi nilai misalnya keyakinan kelas yang kita ambil itu nilai hormat. Nah, kalau hormat itu dia terlihat seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Terus apa ini? Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kalau tidak diizinkan orang pegang barangnya, yang kita pegang. Karena bukan karena kita yakini lagi itu nilai hormat. Kalau kita pegang barang orang tanpa izinnya, itu kita sampaikan ke orang kita. Terus mendengarkan dengan seksama. Jadi kalau ada guru yang sebentar menjelaskan kita tidak ada dengar, tidak hormat pada kita. Jadi dia itu terlihat tidak hormat. Terus dia terdengar seperti apa? Nah, satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu kelihatannya itu mereka hormat. Jadi terdengar itu hormat. Kalau saya bantu Ki, bisa saya bantu Ki, buat ini, itu hormat. Dia hormati Ki. Dia begitu nilai-nilai hormat. Terus dia berperilaku, misalnya kalau hormat itu perilakunya bagaimana? Tersenyum ramah. Apa lagi? Berikan salam hormat, misalnya berikan salam, itu perilakunya. Terus tabelnya hormat itu tampak seperti misalnya datang tepat waktu, itu hormat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau ada murid-murid yang begitu, dia sudah tanamkan itu keyakinan yang namanya hormat. Sudah ada nilai keyakinan hormat yang sudah dia tanam dalam dirinya tanpa disuruh. Terus tidak tampaknya seringkali terlambat. Tidak akan teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarang. Jadi kebalikannya ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, oke, kita lanjut. Peraturan, keyakinan. Ini peraturan dan ini adalah keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang ada di dalamnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang ada? Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa? Menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Dia tidak masuk berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Itu apa? Keyakinan apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kenapa dilarang menggunakan narkoba? Ada keyakinan apa? Karena itu menjaga kesehatan. Jadi ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Kenapa dilarang? Karena ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Terus gunakan masker. Itu apa? Kesehatan sama keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa dilarang murid lari di depan kelas? Karena untuk apa? Untuk keselamatannya sama keamanannya. Ibu-ibu sekalian, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama untuk bertahan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga perkosaan, kesenangan, kebebasan. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa kok anak-anak berbuat misalnya selalu merengek atau selalu mengganggu temannya, atau biasa kita bilang berkelahi? Karena kenapa? Karena ada kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu berbuat seperti itu karena ada alasannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi caranya dia penuhi kebutuhannya salah, caranya tidak tepat, caranya pergi datang ke temannya. Padahal minta dia sebenarnya perhatian dari kita.
seperti itu. Karena misalnya butuh kasih sayang, dia merengek, kenapa ini merengek terus? Pada sebenarnya itu butuh kasih sayang, ada kebutuhan yang mau dia penuhi, tapi caranya salah. Itu kenapa anak-anak biasanya melanggar. Biasa buat kesalahan, berkelahi, menyontek, ribut di dalam kelas itu. Ada kebutuhan, pasti ada alasannya dia berbuat seperti itu. Paham ibu? Oke, lanjut. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, dalam perjalanan mengarungi kehidupan di rumah dan sekolah ada beberapa ketidakcocokan antara harapannya orang tua dengan perilaku kehidupan anak-anak. Dibuktikan dengan adanya pelanggaran keyakinan bersama yang telah dibuat sebelumnya hingga menimbulkan kata pertanyaan dan pernyataan awal pertemuan. Nah, ibu-ibu sekalian, posisi 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi kita ini sebagai guru, kalau diposisikan diri kita, kalau misalnya posisi kontrol, ada namanya penghukum. Terus ada namanya pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, kita ke penghukum dulu. Apa itu penghukum? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, pernah dibilang seperti ini, Bu? Patuhi aturan saya, awas. Nah, awas kok. Itu penghukum. Jadi posisi kita itu sebagai penghukum. Kalau keluar kita kata begini dari mulut Pak, kita itu penghukum. Terus kamu selalu saja salah. Kamu lagi salah terus, salah lagi. Terus selalu yang terakhir selesai. Kenapa? Selalu yang terakhir selesai. Itu kita penghukum. Yang ke Dia kayak sama kayak satu. Selalu terakhir. Selalu dia lagi. Kamu lagi. Itu kalau kita sebagai penghukum ini kata-kata yang biasa keluar. Selanjutnya sebagai teman. Kalau posisi kita itu sebagai teman, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantu ibu nak. Bantu ibu nak. Terus, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Dan ingat sih, kalau ibu selalu bantu begini. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Terus, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi kalau pernah dibilang seperti ini ibu, berarti posisi kita itu sebagai teman. Posisi kita pada saat itu, posisi kontrol itu sebagai teman. Selanjutnya, pemantau atau monitor. Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan. Nah, ini pertanyaan. Peraturannya apa? Apa aturannya kan? Kenapa datang terlambat? Apa aturannya? Seperti itu. Terus, apa yang sudah bikin? Apa telah melakukan? Saya selalu bilang begitu ke mereka. Terus sanksi atau konsekuensinya? Kalau begini, kalau nanti keterlambatan, sanksinya itu seperti ini, ulangan masuk kelas. Kalau kita ganggu lagi ke mata, suruh keluar, suruh ke depan kaki. Itu kalau kita sebagai pemantau. Nah, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali, tapi kata-katanya lembut. Kecewa sekali ibu, nah, begitu. Kecewa sekali. Biasanya ini yang selalu saya lakukan di kelas, sering saya lakukan. Ternyata membuat orang merasa bersalah.
Dasar kalau ada anak yang melanggar berkali-kali dikasih tahu. Nah itu nih, dewasa kali ibu. Sudah saya suruh begini terus pas begitu ki. Nah itu adalah membuat orang merasa bersalah. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Mereka berapa kali kita kasih tahu? Kenapa kita tidak mendengar? Nah itu membuat orang merasa bersalah. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu adalah membuat orang merasa bersalah kita ibu. Gimana kalau nonton orang tuamu? Kenapa itu? Kasih tahu orang tuamu. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kita buat orang menjadi merasa bersalah. Terus, nah yang terakhir yaitu manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kalau sebagai manajer ibu ini yang biasa kita lakukan, apa yang kita yakini? Kita kembalikan tadi ke keyakinan kelas. Ada keyakinan yang sudah kita buat. Kita kasih tahu ini, kita sampaikan apa yang sudah kita yakini. Terus selanjutnya kita yakini jika itu anak. Terus kalau kita bilang ya ibu disiplin, keyakinan disiplin. Terus kita yakini sih. Kenapa dia ibu yakini sih? Nah, jika sudah dia yakini, kita tanya nih, kita bersedia diperbaiki. Nah ini posisi manajer itu digunakan pada restitusi. Yang saya lakukan 2 hari sama Furkon, sama Dila, ini yang saya posisikan diriku sebagai manajer. Jadi saya tanyakan ini apa yang saya yakini, terus kita yakini. Terus jika kamu meyakinnya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ketiga, restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ibu adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita sajikan dulu identitasnya anak-anak. Terus validasi tindakan yang salah. Terus kita tanyakan keyakinannya. Jadi ada langkah-langkahnya, tidak asal panggil anak-anak terus segitiga restitusi, tidak. Ada langkah-langkahnya. Ini kita sajikan dulu identitas, validasi tindakannya, terus kita tanya keyakinannya. Terus selanjutnya, kalau bersajikan identitas itu apa? Nah biasanya kalimat yang kita gunakan pada saat kita stabilkan identitasnya anak itu berbuat salah itu manusiawi. Begini kita sampaikan ke anak, berbuat salah itu manusiawi lah. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau begini, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jika kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kestabilan identitas yang perlu kita ingat bahwa ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Lanjut melanjutkan yang namanya restitusi, rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Cenderung kita akan menyalahkan orang lain. Terus perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, untuk validasi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, kalimatnya akan seperti ini. Kalimat yang kita sampaikan kepada kita, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa dilakukan itu, nak. Terus kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Nah, restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang
baik pada waktu yang tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi 2 langkah itu kita lakukan, selanjutnya itu kita tanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya, terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa, terus kamu mau jadi orang yang seperti apa, terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Perlu kita ingat, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, di sini ada contoh segitiga restitusi. Ini yang pernah saya lakukan di praktek yang sudah saya praktekkan sama Surto sama Dila, tapi saya ambil Dila saja dulu. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa restitusi itu karena ada masalah. Penerapannya itu yaitu dengan cara segitiga restitusi. Jadi panggil ke anak-anak, berduduk di berdua, kita lakukan yang namanya restitusi. Ada langkah-langkah yang tadi. Itu tadi yang pertama, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini masalahnya itu Dila. Jadi ceritanya ini, Dila itu bertengkar sama Nadira. Ceritanya bertengkar sama Nadira karena ini Nadira selalu menyontek tugasnya Dila. Tugas misalnya ada tugas kelompok, PR, pokoknya selalu menyontek kerjaannya Dila. Dila marah. Itu karena marah, mungkin dia bertengkar nih, keluar mungkin kata-kata kasar atau dia pukul-pukul nih. Nah, itu permasalahannya. Baik sekalian, setiap hasil yang besar dimulai dari langkah sederhana yang diiringi komitmen dan disiplin. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama budayakan yang namanya budaya positif. Dimulai dari mana? Dimulai dari kelas masing-masing. Buat bikin keyakinan, buat bikin kesepakatan yang kelas. Di kelas kita ada kesepakatan kelas yang ditempel di dinding itu. Jadi begini itu kesepakatan kelas dan mungkin caranya dulu, cara saya buat kesepakatan itu sebenarnya salah karena saya membuat kesepakatan di kelas start mulai dari kita dulu, terus lingkungan sekolah, terus pasti akan tercipta itu lingkungan yang positif dan kita namanya budaya positif bukan dari luar tapi dari dalam dirinya anak-anak. Datang itu anak-anak sekolah karena bukan disuruh orang tuanya, bukan karena takut dihukum, takut tidak dikasih nilai bagus, tapi karena memang dia sadari kalau pergi ke sekolah banyak yang bisa kudapat, banyak ilmu yang bisa kudapat kalau selalu pergi sekolah. Nah, baik, terima kasih ibu-ibu sekalian atas waktunya. Sudah berjam-jam kayaknya ini sampai dulu, padahal rencananya tadi itu sebenarnya 1 jam nih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan itu berasal dari diri saya, dan ada yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada kegiatan hari ini, di seminar hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing, mulai dari kita terus sekolah, lingkungan tak pasti akan menjadi budaya yang positif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.